lagi, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan Tuhan. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, sekali lagi katakannya, kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam apa? Dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Tuhan, kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan ada kedamaian. Dalam Tuhan ada kedamaian. Ada kedamaian. Dalam Tuhan ada kedamaian. Dalam Tuhan ada kedamaian, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan ada kedamaian. Tuhan, dalam Tuhan ada kedamaian. Dalam Tuhan ada kedamaian. Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Tundukkan kepala saudara. Engkau Roh Kudus penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami taruh seluruh jiwa roh kami. Kau beracara bagi setiap kami Bapa. Kami siap memuji, menyembah Engkau lebih dalam lagi. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Worship. Ini pujian syukur kami. Ini sembah kami yang Tuhan. Kau Allah Rabbus yang menyempurnakan setiap hidup kami. Terima kasih. Worship. Thank you, Jesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamalah rindu kehadiranmu. Sekali lagi,
Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Oh, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Oh, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, katakan sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Jesus, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, oh, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, angkat kedua tangan kita ya. Sembah dan puji beri tatamu. Siapkan hatimu. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
Dari hati yang paling dalam kami mau berkata, memang Kau Raja, Kau Tuhan yang berdaulat, Kau dahsyat, Kau tak terkalahkan. Alasan kami berkumpul di sini adalah kami mau menyadari sesadar-sadarnya bahwa Kau memang layak ditinggikan. Terima kasih, kami tidak mau jadikan penyembahan menjadi alat untuk kami dapatkan sesuatu. Kami tidak mau jadikan pujian bahkan ibadah ini untuk kami berfokus hanya untuk kepentingan kami. Semua yang kami lakukan tujuannya satu. Lewat hidup kami, kehendak Tuhan harus terjadi, nama-Mu ditinggikan. Dan segala-galanya hanya bagi-Mu saja. Terima kasih untuk persekutuan Bromo. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa sekali lagi ibadah ini berarti karena Raja, segala Raja ada bersama dengan kami. Sekarang berbicara lewat firman-Mu, lewat hati-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak memiliki apapun, tapi semua yang ada pada hamba itu memang datang karena Tuhan bermurah hati. Hamba berdoa firman yang kuat, firman yang hidup akan tajam, yang melebihi pedang bermata dua manapun, menembus ke dasar hati kami. So, setiap kami membutuhkan firman-Mu, kami sungguh sadar tanpa firman-Mu kami tidak bisa. Sekarang berbicara Tuhan, nyatakan hati-Mu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati, sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan kami yang lemah, tegakkan kami yang sekarang goyah, buat kami kuat di tengah kegentaran yang sekarang sedang terjadi. Tapi lebih di atas semuanya itu dengan hikmat-Mu Roh Kudus, bukan dengan pengetahuan manusia, tapi pewahyuan-Mu. Kami kenal pribadi Tuhan lebih dalam, kami kenal jalan-jalan Tuhan, kami kenal karakter Tuhan, kami kenal apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan cara yang memang praktis, dan kata-kata yang tidak berguna dibuang, biar yang keluar itu hati Tuhan saja. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Jemaat di sini yang mau mendengar firman dan melakukannya, mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom semua Bapak Ibu. Thank you Pak Sutejo dan Ibu Rusi yang kontak saya. Akhirnya saya ingat memang saya sudah datang ke PD ini cukup lama ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya PD ini dulu before COVID ada, sekarang ada lagi. Ini untuk kedua kali kalau nggak salah ya. Ya betul ya katanya. Soalnya saya dengar dari Pak Sutejo tadi ya. Nah, izinkan saya berbagi ya, tanpa saya rasa saya paling tahu, paling pinter sama sekali enggak ya. Jadi sama sekali enggak. Kenapa ini? Speaker kurang gede? Iya, karena kurang gede. Ya, enggak apa-apa. Saya sudah dekat sama mulut soalnya. Mungkin volumenya aja. Ya. Oke. Nah, Ibu Lucy tanya sama saya temanya ya. Temanya apa Pak Lubin ya? Ya, kemudian tiba-tiba pemikiran ini muncul di hati saya. Tapi memang betul saya renungkan ya apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, saya menemukan satu kata ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau memang segini nggak apa-apa. Ya, oke. Itu tema ini menurut saya hal yang nggak gampang walaupun kata-katanya indah. Namanya privilege atau hak istimewa. Katakan hak istimewa begitu. Hak istimewa. Nah begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat kehidupan, ya pelayanan, ibadah, ya ada Bapak. Kok semua tertuju ke sini? Ya, oke. Thank you ya. Sampai dua orang ganteng mesti turun tangan dan sebagainya. Ya. Nah kalau Bapak Ibu melihat begini, ibadah, pelayanan, kehidupan itu sebagai pengorbanan, kelihatannya rohani, tapi agak berbahaya. Kan kita sering begitu, ya kayak misalnya orang berkata, Pak Rubin perlu pengorbanan ya di pelayanan. Enggak tuh, korban apa coba? Ya kalau ada teman-teman saya yang meninggal di pelayanan ada juga. Ya yang kemudian pelayanan dianiaya sampai mati ada juga. Ya buat saya gini. Kalau kita melihat ibadah, kebaktian, pelayanan itu pengorbanan, kelihatannya rohani, tapi agak berbahaya. Karena apa Bapak Ibu? Yang pertama, nanti kita jadi kalkulatif, kita hitungan, manusia jadi kalkulator. Misalnya,
Saya ini sudah pelayanan, sudah doa, sudah beri waktu untuk Tuhan. Kok saya nggak dapat apa-apa? Ya, nggak tahu. Bapak Ibu pernah berpikir ke arah situ nggak? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa pelayanan itu adalah pengorbanan, nanti kita kalkulatif, hitung-hitungan. Ya, bisa saja kita jadi kompetitif. Misalnya begini, oke, konsentrasi sebentar ya. Kita bisa begini, Bapak Ibu. Dia kayaknya biasa, lebih diberkati. Saya suruh-suruh kok enggak. Ya, jadi definisinya bisa keliru. Atau nanti kita jadi merasa begini, ini pelayanan kalau nggak ada saya nggak bisa jalan. Yang merintis saya, misalnya, mungkin di gereja saya cuma apa loh, ya, kok dia yang baru udah naik mimbar, saya enggak misalnya. Nah, ya maafkan saya ya Bapak Ibu ya, di pelayanan Tuhan nggak butuh pahlawan. Di pelayanan itu Tuhan butuh hati hamba. Bahkan saya beritahu ya Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau pelayanan belum siap dilupakan orang, tolong jangan pelayanan, please jangan. Ya, saya dalam perjalanan pelayanan sekian puluh tahun, oh iya, sering dilupakan orang, biasa. Oh kalau saya nggak siap, Bapak Ibu bisa kecewa saya. Ya, saya bisa ngomong begini, ada ya orang misalnya saya kenalin kemana gitu. Ya udah, misalnya pelayanan, ya saya kenalin kemana, dia jadi terkenal. Kalau saya nggak siap kemudian melepaskan itu tuh, ya memiliki hati hamba, nanti saya ngomong-ngomong di mana-mana, itu dia maju begitu gara-gara saya. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin bisa maju. Nah, kalau Bapak Ibu melihat pelayanan atau ibadah itu sebagai hak istimewa, nah ini lain Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita begini Bapak Ibu, yuk kita kembali ke cara berpikir begini. Nah, 1 Korintus 15, ada nggak ayatnya? Boleh ditampilkan ya? Coba kita lihat di screen. 1 Korintus 15. Ini Paulus mengajar tentang kebangkitan Yesus. Ya, itu ayat-ayat awalnya sering dipakai untuk kalau pendeta itu melayani Holy Communion, perjamuan kudus, ya kan? Ya, bahwa Yesus telah mati, bangkit, curahkan darahnya dan sebagainya. Kita coba lihat ayat yang ke-7 mulai. Ya. Jadi setelah kebangkitan Yesus kemudian itu kan menampakkan diri kepada 500 orang, ya. Itu yang kemudian orang-orang ini kita tahu kan, orang-orang ini kan ada 3 golongan murid, 1 12 orang, 2 70 murid, yang ketiga adalah 500 orang. Sebenarnya ada golongan lain lagi 120 orang. Nah, itu yang terjadi lawatan di loteng Yerusalem. Dalam peristiwa namanya apa? Hah? Istilahnya apa? Bukan Pantekosta. Kalau Pantekosta aliran gereja. Pentakosta. Pentakosta artinya apa? Loh, ini Kristen semua atau bukan? Loh, aduh. Pentakosta artinya gini, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di hari Pentakosta. Pentakostanya sudah ada. Karena Penta itu 50. Ya kan? Itu hari ke-50, hari panen raya. Jadi makanya pencurahan Roh Kudus itu bukan milik gereja Pantekosta. Pantekosta kan aliran yang muncul, saya nggak tahu. 1902 kali di Azusa Street, itu namanya pergerakan William Seymour. Ya, kalau Bapak Ibu belajar ya. Nah begini Bapak Ibu, kembali bahwa Yesus menampakkan diri kan ada 4 golongan murid, 12 orang, 70 orang, 120 orang, dan berapa? Loh, tadi sudah saya sebutkan berapa? 500 orang. Ibu ingat itu ya. Nah, dia ceritakan begini nih, Paulus cerita. Yesus menampakkan diri nih. Nah, kemudian dia menampakkan diri ke beberapa rasul, termasuk Yakobus. Siapa Yakobus? Coba lihat ayat yang ke-7 atasnya ya. Nah ini, sesudah itu Kristus menunjukkan diri juga kepada Yakobus dan kepada berapa? Semua rasul. Ayat yang ke-7 ya. Ayat 8. Ini terjemahan bahasa sehari-hari kalau nggak salah ya. Nggak apa-apa juga. Terakhir sekali yang menunjukkan diri kepada saya juga. Ini terjemahan bahasa sehari-hari kayaknya ya. Yang seperti apa? Bayi yang lahir tidak pada waktunya. Bapak Ibu nggak lihat ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Yang bawa Alkitab biasa Bapak Ibu baca aja. Coba saya baca. Nggak apa-apa. Ini Alkitab terjemahan perjanjian sehari-hari kayaknya. Oke, saya baca di Alkitab saya. Yang bawa terjemahan LAI yang awal-awal coba kita lihat ya sebentar. Bapak Ibu baca coba lihat. Sebentar ya.
Oke, coba kita lihat ayat yang ke-7 ya. Selanjutnya yang menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada berapa? Rasul. Ada nggak yang bawa Alkitab? Ada ya? Mbak, tolong Alkitabnya dibuka kalau boleh. Ya dibuka Bapak Ibu yang Alkitab terjemahan biasa ya kalau boleh. Udah habis ini kita makan bersama saya ya. Jadi saya tahu ini jam paling luar biasa ini sebentar karena kita makan siang ya. Saya juga lapar kayaknya ya. Oke. Nah coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-8. Coba kita lihat. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepada Padaku. sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ada yang pernah lahir sebelum waktunya? Namanya apa itu? Prematur. Tapi nanti saya beritahu, gak cuma prematur. Bahasa aslinya dia pakai kata apa? Ngeri. Saya beritahu ya Bapak Ibu, Paulus itu very smart. Orang berpengaruh di dunia. 2/3 Alkitab Perjanjian Baru dia tulis. Secara pribadi penulis Alkitab paling banyak itu Paulus. Tapi orang ini rendah hatinya minta. Saya makanya kalau ketemu orang sombong paling geli. Saya nggak setuju loh Pak kalau ada orang berkata orang kaya sombong, belum tentu. Saya ketemu banyak orang yang kaya-kaya nggak sombong tuh. Ya kalau orang kaya sombong masuk akal loh dia kaya, tapi kan nggak boleh. Ya. Tapi saya pernah ketemu orang sudah nggak kaya sombong bego lagi sebenarnya. Waduh itu sampai pengen kita tangking. Serius. Oh iyalah ada pendeta ya ampun baru saja sedikit aja kayak apa gayanya. Saya sampai bilang ini belum pernah kepleset. Pisang ya. Oh iya Bapak Ibu asli. Dalam pelayanan tadi makanya Pak Sutejo bilang sama saya, Pak Rubin pelayanan udah cukup lama, 40 tahun dalam anugerah Tuhan saya pelayan. Saya rintis 7 jemaat dengan istri, kita lama di Jogja. Perintisan kedua Pak gak gampang. Kita tinggal di rumah yang mungkin seperempatnya ini gede. Tidur sama-sama, genteng tiap hari dilemparin batu. Oh serius, tikus, belatung, setannya banyak. 2 orang dikirim ke sana udah nggak ada yang tahan, tumbang semua. Iyalah Pak diganggu terus Pak. Tapi yang luar biasa breakthrough. Sampai kita nolak orang gara-gara kurang tempat. Sekarang dikembalikan kakak senior saya. Ya saya tidak mengukur sukses dari jumlah ya Bapak Ibu maafkan. Makanya mau kecil mau besar saya tetap semangat pelayanan. Asal Tuhan suruh saya pelayanan. Kalau enggak saya nggak mau. Bahkan waktu Ibu Lucy kontak, ya saya diem dulu beberapa saat. Mungkin beliau pikir ini sombong ini. Ya. Kayak enggak, saya suka begitu. Kalau diminta pelayanan, saya selalu ya bahasa Pantai Kostanya saya tanya Tuhan dulu. Tuhan mau nggak saya datang? Kalau enggak ya saya nggak mau. Loh iyalah, kita nggak main langsung serobot-serobot aja. Kita mesti ya coba tanya Tuhan, efisien nggak? So begini, seringkali saya datang ke tempat yang orang memang nggak komitmen, cuma pengen denger aja, senang-senang aja, komitmennya nggak ada. Ya capek, ya kan? Ya, nah, jadi saya waktu Ibu Lucy kontak ya, saya itu Pak. Jadi maafkan saya bukan nggak menjawab WA-nya Ibu, bukan. Tapi saya pertimbangkan dulu, oh iya, oke enggak. Tapi begitu saya hati damai, ya udah, saya kemudian balas. Ya, jadi mungkin Ibu berkata, lamanya ini pendeta menjawab. Ya karena itu, bukan karena yang lain ya. Nah, kembali ke ayat berikutnya, coba kita lihat ayat yang ke-10. Oke, konsentrasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya khotbah nggak lama, percayalah. Supaya Bapak Ibu dapat sesuatu. Ibu. Ya, ayat yang ke-10. Nah ini dia. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan siapa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Thank you ya. Jadi dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10 saja. Ada beberapa ayat ini. Nah, dari ayat-ayat ini, sebelum saya terangkan beberapa hal, ada yang pernah baca nggak misionaris modern pertama di Afrika namanya siapa? Yang pernah baca? Afrika itu punya misionaris pertama yang masuk ke Afrika di dunia, ya bukan modern sih, abad 16. Sekarang sudah abad berapa ini? 20. Jadi abad 16, kira-kira 4 abad yang lalu. Adiknya istri saya baru pulang dari Afrika, dari Kenya.
karena dia misionaris. Ketemu 24 negara, orang-orang yang menderita, yang tangannya buntung, yang kakinya dibuntung, ada satu anak dibunuh keluarganya karena Kristen. Donald Trump sampai marah, kalau Nigeria tetap bunuhin orang Kristen, dia akan kirim pasukan. Nigeria sekarang lagi penganiayaan kekristenan. Oh iya, itu terjadi begitu. Oh iya, jadi kalau kita berkata Indonesia aman, ya mungkin saya beritahu, yang paling bahaya adalah roh nyaman. Sebab roh nyaman itu kita ikut Tuhan, tapi kita sudah tidak bersama Tuhan. Loh, itu yang paling bahaya. Jadi ada orang ikut Tuhan, tapi sudah tidak bersama Tuhan, karena dia jalan sendiri, udah jauh Tuhan. Ya, ngakunya ikut Tuhan, tapi bisa saja tidak bersama Tuhan. Oh, itu yang paling bahaya. Makanya kalau kita berkata, kasihan ya Pak negara-negara yang dianiaya, mungkin mereka lihat, saya lihat kita kasihan loh, karena kita saking nyamannya, sampai kita tenggelam dalam kenyamanan. Makanya saya sedih kalau misalnya, saya berharap di Karawaci nggak ada sih gereja pecah, gereja ribut, rebutan jemaat. Aduh, sampai saya berkata, jangan. Oh ya, sedih lah yang begituan. Sementara ini penginjilan dianiaya, kita ributnya hanya soal pindah-pindah jemaat, ributnya hanya nanti soal apa gitu, pecah-pecahkan. Sedih sekali. Ya, apalagi kan Karawaci terkenal gereja cukup banyak loh di Karawaci. Nggak tahu jumlahnya berapa sekarang. Ya, karena saya tidak tinggal di Karawaci, jadi nggak terlalu tahu ya. Tapi saya tahu banyak loh di Karawaci. Nah, kembali Bapak Ibu. Misionaris pertama Afrika itu namanya David Livingstone. Saya di sini kasihan ya Pak, tanya sendiri jawab sendiri. Saya kasihan sekali. Ya mungkin karena Bapak Ibu nggak tahu kan. Padahal kalau di Google ketahuan lah kan, ChatGPT ada pasti ketahuan lah. Cuman kayaknya Bapak Ibu nggak terlalu, ya udah terserah pendeta, pokoknya selesai khotbah jangan dong, karena saya berdoa loh untuk ke tempat ini. Ya, oke. Misionaris pertama, ini. Itu anak muda kan udah, makanya khotbah di anak muda hati-hati, ChatGPT banyak. Nah sekarang orang kalau nggak hati-hati nggak tanya Tuhan, tanya ChatGPT. Nah ini dia ChatGPT. Ya, oh ya abad 18 maaf saya salah. Abad 18 ya bukan abad 16 saya tadi. Nah David Livingstone itu adalah, tahu siapa dia? Orang Finlandia, lulusan dokter dari United Kingdom. Very smart lah dia. Dokter zaman dulu itu jago tangannya. Kalau dokter sekarang ya jago, tapi computerized semua. Ya, kalau zaman-zaman dulu saya masih ingat, zaman saya jatuh awal-awal saya jatuh dari tembok kira-kira setinggi 2 meter. Yang nanganin saya dokter lulusan Belanda, namanya dokter Pian. Itu lulusan Belanda. Aduh, tangannya jago banget. Udah, belum ada komputer kan. Jadi dia punya apa sih namanya? Kontrolnya, apa namanya, kemudian selidikinya, wah jago karena pengalaman. Nah, David Livingstone ini adalah orang jago, ini seorang hebat ini. Dia lulusan bisa dibaca lah. Dia lulusan dokter yang luar biasa. Kamu nggak usah tampilkan komplit begini nanti. Kalau saya salah ketahuan. Dia nggak apa-apa, tampilin aja nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu nggak? Dia itu tinggal di Afrika sampai matinya di usia 60 tahun. Nah, satu kali, saking semangatnya pelayanan, Bapak Ibu tahu, tangannya digigit singa. Saya nggak tahu yang kiri atau kanan. Jadi lagi nolong orang, tiba-tiba nggak sadar saking semangatnya pelayanan, tangan digigit, kerak gitu. Udah putus satu. Waktu dia ditanya wartawan, tanya begini sama dia, David, pengorbananmu hebat ya. Tahu nggak jawabannya dia? Sambil matanya lembut. Ini bukan pengorbanan. Ini a privilege, hak istimewa untuk saya melayani raja. Jadi dia tidak menganggap pelayanan itu pengorbanan. Dia tidak menganggap, kalau saya bilang pelayanan nggak cuma di gereja. Saya nggak tahu ada Bapak Ibu yang lagi merawat orang tua yang nggak punya warisan. Ya kalau merawat orang tua punya warisan senang. Atau ada dari Bapak Ibu yang sedang merawat cucu atau anak yang punya kebutuhan khusus. Saya ketemu satu pria nangis di kamar mandi. Cuma tujuannya kejar saya di kamar mandi, tiba-tiba peluk saya. Kan gak nyaman banget cowok meluk cowok di kamar mandi. Zaman sekarang saya gak tahu ya, cowok pelukan sama cowok sekarang aneh.
Zaman dulu kan kita sama teman-teman nggak ada pelukan, buka baju, tempeleng-tempelengan itu biasa. Coba sekarang cowok sama cowok buka baju pelukan, itu langsung isunya nggak jelas itu. Percayalah, aneh zaman sekarang itu. Dulu kan saya sama teman-teman, ya ampun, dia mandi di sungai, copot baju, berenang. Ya sorry ya, kadang-kadang cuma pakai celana dalam, udah biasa kan zaman kita di desa dulu kan. Ya, udah biasa. Nah begini, begitu dia peluk saya, dia berkata, Pak Rubin, saya nggak kuat. Istrinya tinggalkan dia, anaknya autis parah. Ada yang di dalam teriak-teriak melulu, bayangkan autis parah, waduh, udah anaknya agresif, autis lagi. Jadi selama kita ibadah, dalam tanda petik orang mungkin terganggu ya. Saya enggak aja lah, biasa. Oh saya begitu lihat matanya, ya ini autis. Dia peluk saya sambil berkata, Pak Rubin saya enggak kuat. Ya, saya enggak kemudian seorang gimana. Saya bilang begini, saya tahu lah, Bapak enggak mudah menghadapi ini. Apalagi single parent begini, istrinya tinggalkan dia gara-gara ini. Biasanya kan suami yang tinggalkan ini kan, ini istrinya bayangkan. Dia sendirian mesti kerja, mesti cari uang, mesti rawat anak ini. Tapi saya bilang begini sama dia. Tiba-tiba saya bilang, Pak, yang Bapak lakukan ini adalah hak istimewa. Nah, saya mengingatkan gini Bapak. Kalau orang melihat pelayanan itu sebagai anugerah, dan Bapak Ibu rasa nggak ya bisa datang ibadah di sini, bisa ketemu dengan rekan-rekan, bisa bersekutu, itu kan anugerah. Ya atau orang sekarang mungkin mengukur anugerah kalau dapat sekian miliar, kalau mungkin mengukur anugerah kalau hiburannya banyak, barangnya bagus-bagus. Saya tidak mengukur anugerah, cuma hanya begituan, oke lah itu tidak salah juga. Tapi anugerah itu gini loh, bayangkan. Saya pada titik ini saja masih belum yakin saya di titik ini. Karena saya tahu orang tua saya jatuh usaha, kita sulit banget dalam kehidupan. Ya, jadi kalau saya ada di titik ini, itu saya kemudian berkata, oh iya ini hal istimewa. Saya sama istri kemarin mendadak hampir 1 bulan ada di satu negara yang jauh dari Indonesia. Orang berkata, kamu nggak takut ke sana? Ya nggak takut, nggak takut apa. Cuman begini maksud saya diundang pelayanan, kan saya nggak pernah pakai medsos seperti itu. IG story nggak pernah. Nggak pernah. Saya punya IG. Tapi percayalah kalau saya posting berarti itu istri saya yang posting. Karena saya nggak tahu posting Pak. Ya, ada pendeta kadang-kadang masak telur dadar saja dimasukkan IG story karena dia berharap ribuan orang lihat bahwa dia masak telur dadar. Ya ampun, masak telur dadar kan gampang kan Bapak Ibu ya. Ya buat saya, nah saya nggak mainan begitu. Tiba-tiba orang undang ke beberapa lokasi yang saya awal-awal nggak tahu itu. Saya ke satu tempat, ketemu beberapa orang, kita ngobrol, kita pelayanan, hampir 1 bulan. Ya, bersyukur anak saya ikut temenin kita, jadi kita bisa itu kualitas waktu bersama-sama, kita ngobrol di perjalanan, kita tinggal di hotel, kita kemana pun bisa sama-sama. Tapi kalau orang tanya begini sama saya, apa itu namanya? Hak istimewa. Tadi sebenarnya Pak Sutejo ngingetin saya beberapa kali terus, kok bisa ya Pak Rubin dipakai Tuhan? Itu kata-kata mengingatkan, tapi juga kata-kata kalau saya salah Pak, saya berkata, kok kayaknya ngeremehin saya ini, padahal kan enggak kan? Maksudnya mungkin lihat wajah saya deso gitu, kok bisa dipakai Tuhan ya? Enggak lah, saya enggak ke situ Pak. Cuma tadi Pak Tejo kan beberapa kali ngomong, kok bisa ya Pak Rubin dipakai Tuhan? Nah, saya beritahu, siapapun bisa dipakai Tuhan. Loh kok kurang amin? Siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya. Maafkan saya, fasilitas tidak menjamin orang sukses. Tidak ada fasilitas, tidak menjamin orang gagal. Nah sekarang, kalau Bapak Ibu melihat ibadah, pelayanan itu hak istimewa yang kita dapatkan. Ya, sudut pandangnya ya. Paulus berkata begini, bahwa coba ke ayat yang ke berapa itu? Ke ayat yang ke-8 ya. Coba saya ulang lagi ayat yang ke-8. Saya bacakan aja, Bapak Ibu boleh dengarkan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang apa Bapak Ibu?
lahir sebelum waktunya. Dia memakai kata Yunani, ini kan bahasa Yunani ya. Dia memakai kata Yunani, anak lahir sebelum waktunya. Itu dia pakai kata namanya ektroma. Ektroma itu begini, sangat prematur, salah penanganan, mati. Padahal dia siapa? Orang pinter di bawah bimbingan Gamaliel. Dia itu doktor teologi. Dia anggota Sanhedrin. Apa itu Pak Sanhedrin? Penentu undang-undang sipil dan agama. Dan orang yang ada di anggota Sanhedrin, syarat utamanya mesti nikah. Dia belum nikah, artinya dia dapat reward karena di masa Farisi dia pekerja keras dan sangat dihormati. Dari suku Benyamin, orang hebat begitu luar biasa. Kalau ngomong penulis Alkitab paling banyak pribadi itu Paulus. Musa itu nulis 5 kitab kan, Pentato, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, plus kitab Mazmur 90, Mazmur 91, plus kitab Ayub. Katanya disinyalir penulisnya Musa, sebab kitab Ayub itu lebih tua daripada kitab Kejadian. Oh ya, secara teologi, kalau sudah belajar teologi, saudara akan mengerti pelajaran ini. Jadi Musa itu menulis beberapa kitab, hebat. Tapi Paulus lebih banyak dari Musa. Paulus lebih banyak dari Daud. Paulus menulis kitab lebih banyak dari yang lain, dari John misalnya. Ya, Yohanes beberapa. 1, 2, 3 Yohanes, kitab Wahyu. Itu John yang menulis, John muridnya Yesus kan. Tapi Paulus lebih banyak. Tapi dia berkata begini, aku ini tidak layak sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau hidup ini mati. Nah, saya suruh berhenti. Masih bisa lah ya? Masih bisa. Kamu anaknya Pak Sutrisno? Kok gandang? Papanya kalau gandang. Ya gak apa-apa lah. Anaknya masih lebih ganteng daripada papanya. Nah ini dia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat pelayanan itu hak istimewa. Yang pertama, kita itu akan meruntuhkan satu roh yang sangat berbahaya. Namanya kesombongan. Saya nggak tahu kalau saya ucapkan ini Bapak Ibu setuju atau tidak dengan saya ya. Tapi nggak setuju, oke juga. Menurut saya di dunia ini nggak ada orang yang rendah hati. Termasuk saya ini. Kalau saya nggak ketemu Tuhan, nggak mungkin rendah hati. Bahkan Bapak Pendeta, ya ampun, nggak ada hubungan. Saya pernah ketemu teman saya, pendeta. Aduh, kalau marah, meja bisa ditendang. Untuk dia bertobat sekarang. Dan dia kalau marah sama staf, kata-katanya minta ampun. Itu staf ya Bapak Ibu. Bisa dilempar pensil. Gitu. Dilempar, kena ke sini. Dek. Itu stafnya kepahitan sama dia puluhan tahun. Pensil kan nggak kerasa kan, pensil kok ya. Ya kecuali batu marmer gitu ya kerasa ya Bapak. Ini pensil cuma dilempar. Gitu. Tapi kan kata-katanya itu lebih tajam daripada pedang. Itu stafnya Pak, kepahitan, nggak mau pelayanan puluhan tahun. Gara-gara lukanya bukan di luar, lukanya di dalam. Gara-gara kesombongan. Oh Bapak, Ibu, orang ini akhirnya sempat masuk penjara. Gara-gara salah mengelola itu keuangan. Tapi akhirnya sekarang jadi pendeta yang rendah hatinya luar biasa. Saya dengerin dia khotbah, saya berkata, oh my God, berubah total. Nah, kembali ya. Kalau kita melihat hidup ini adalah hak istimewa, yang pertama, rendah hati itu akan jadi natural dalam hidup kita. Ya, Pak, ngapain sih bicara rendah hati? Orang rendah hati pasti ditinggikan, orang tinggi hati pasti direndahkan. Sudah katakan amin? Itu yang Tuhan katakan. Oh iya. Nah, kembali bahwa begini, dia berkata, aku ini orang yang paling, itu yang dia katakan, aku ini hina. Coba, paling hina loh kayaknya dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya apa? Jemaat Allah. Makanya kalau Paulus nggak mau berkata begini, Paulus nggak mau berkata, aku banyak berkorban. Enggak. Kalau orang lain berkata bahwa dia pahlawan, terserah orang lain. Kalau orang lain berkata bahwa dia banyak berkorban, terserah orang. Pokoknya dia tidak pernah mau bahwa dirinya berkorban. Dia tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Kalau orang lain sebut itu ya terserah. Misalnya orang berkata begini, ini Bulusi ini rendah hati. Ya biarin orang lain yang menyebut itu. Yang penting ibunya tidak menyebut begitu. Jadi begini, dia sadar diri siapa dirinya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ya jelas
Pak Rubin, kenapa sampai kemudian penting sekali rendah hati? Oh iya, kalau orang rendah hati cirinya cuma satu, ketenangannya kuat. Ini masa dimana, aduh, gak gampang loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak tenang dari dalam, waduh sulit masa seperti sekarang ini. Iyalah. Coba, ini kita ada di masa dimana, oh iya, semua lagi digoncang. Gak cuma di Indonesia, saya tahu ini ke depan, ya orang berkata, coba lihat bulan Juni sampai Juli ini apa yang akan terjadi di depan. Karena ini efek keuangan luar biasa. Oh iyalah Pak. Ya, saya tidak akan terpancing kemana-mana Bapak Ibu. Kalau orang tanya, gampang Pak Rubin ke depan secara dunia tidak mudah. Ya, saya dengar dari teman-teman sekarang obat penenang lagi naik tinggi penjualannya. Tapi jangan jualan loh Bapak Ibu ya, jangan jualan. Oh iya. Orang sekarang lagi panik di mana-mana, orang lagi gelisah di mana-mana, keadaan lagi tidak menentu di. Orang pikir di mana coba? Bapak Ibu di mana? Australia bensin naik juga. Amerika per galon sekarang hampir $6 kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu ikuti. Ya Indonesia naik juga. Ya jelas kalau bahan bakar naik semuanya pasti naik. Katanya semua naik, yang turun harga diri sekarang. Coba bayangkan. Jangan jual diri murah. Tapi artinya kita ada di masa yang memang tidak mudah. Nah saya beritahu begini buat Bapak Ibu semua. Orang rendah hati itu akan punya ketenangan. Amin. Nah, ciri orang rendah hati itu punya ketenangan dari dalam. Makanya kekuatannya bukan dari luar, kekuatannya inside ada di dalam. Kekuatan yang tenang di tengah situasi seperti apapun. Saya tahu secara dunia nggak mudah, siapa bilang. Saya sharing begini, apakah ini orang nggak punya masalah? Ngalami masalah juga. Kita ngalami banyak hal juga, ya kan? Ya mungkin nggak tahu. Istri saya dia ada di sekarang di sini. Ini kita nggak self pity ya sama sekali. Kita nggak jadi victim. Tahun lalu dia mesti operasi karena CA ganas. Dia masih treatment sampai hari ini. Masih. Teman-teman tiba-tiba kaget. How come? Kok nggak cerita ke saya? Kok nggak cerita ke kita? Ngapain cerita? Udah ini proses yang kita lalui. Tapi saya belajar dari dia apa? Ketenangannya. Sebelum disuntik obat bius karena operasi, ya kan mesti disuntik obat. Dia sudah tidur dulu. Bayangkan dia tidur sebelum disuntik apa sih namanya itu? Anestesi. Sebelum anestesi dia sudah tidur dulu. Dan saya masih ingat, gak tahu dia ingat atau lupa, dia bilang, kamu besok pelayanan, tolong jangan dibatalkan, jangan rasa aku karena aku sakit kamu batalkan pelayanan. Padahal saya pelayanan di tempat kecil. Dia bilang begini, saya bukan korban. Dia selalu bilang sama saya begini, nikmati semua proses dengan cara yang paling nikmat. Ya, ada yang lagi sukar sekarang? Ya saya sih bisa ngomong siapa yang sukar enggak dari wajahnya ketahuan kan? Tapi kan saya nggak mau ngomong. Saya ketemu orang begitu lihat wajahnya, saya berkata, wajahmu kok jatuh tempo? Saya nggak mau. Ngerti ya wajah jatuh tempo? Kreditnya banyak, tiap bulannya ngangsur terus ternyata. Memang betul, tiba-tiba dia mau menangis. Ya, tapi saya mau katakan ini buat Bapak Ibu semua. Ya, coba nikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmat. Ngangguknya kayaknya kayak ya, pokoknya tahu aja ya. Coba saya ulangi lagi ya. Mari belajar menikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmat. Oh, langsung ada yang bersiul. Gak tahu nih Pak Stutejo ketawanya ketawa lagi proses atau ketawa mengingat seseorang atau lagi apa ya. Tapi betul kan coba menikmati semua proses ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Tapi kembali yuk kuncinya, orang kalau punya kesadaran bahwa hidup ini hak istimewa, yang di dalam berubah. Pak, saya nggak setuju kalau orang berkata, dia itu rendah hati karena low profile. Saudara pernah lihat orang low profile? Itu kerasnya minta ampun. Hal yang paling bahaya dari kesombongan itu satu. Kalau orang tidak sadar dia sombong, cirinya satu. Sulit dengan orang lain. Pokoknya rasa pendapatnya paling benar, yang lain salah. Dan itu pendeta paling punya potensi itu alami. Ini hari ini saya permalukan pendeta karena saya pendeta. Makanya kalau melihat sudut hidup hanya pengorbanan, kita bisa sombong.
Saya kalau ditanya orang puluhan tahun pelayanan, Bapak berkorban apa? 97 kerusuhan 2 suku di Kalimantan. Kita turun hampir 20 hari di pedalaman. Itu pendeta banyak stres. Ini direkam ya? Direkam. Oh ya jangan. Saya tidak akan ngomong terlalu dalam. Karena kita turun di lapangan. Itu nggak gampang. Saya dan tim turun Grafirat Ministry mendamaikan. Itu pelayanan tidak mudah. Jadi saya kalau mengingat 97 itu, 97, 98 kan kerusuhan Indonesia. 97 itu kerusuhan 2 suku di Kalimantan. Orang Kalimantan tahu. Kita turun. Saya bilang ya kalau kita nggak punya kekuatan Tuhan dari dalam. Sekali lagi, saya beritahu buat Bapak. Yuk, lihat. Orang berkata, kok kamu mau begitu tinggalkan keluarga, turun ke pedalaman, resikonya nggak? Oh, resiko sekali itu. Saya masih ingat perjalanan di satu hutan, solar kita habis. Itu beberapa kali kita nabrak kucing hutan. Saudara tahu kucing hutan itu segede anak harimau. Dan itu kalau nyakar, Bapak, gak main-main. Itu bisa berdarah-darah itu. Ya, perjalanan yang tidak mudah. Kita lalui banyak hal. Kita kan punya sekolah gratis juga di Kupang, Rote. Ada yang orang NTT nggak di sini? Oh ada ya. Rote itu kalau dari Kupang nyebrang lagi, itu paling selatannya Indonesia. Miangas, Rote, kemudian apa sih namanya? Kalau barat kan itu dari Sabang sampai Merauke. Merauke itu yang sekarang lagi ribut, ada film Pesta Babi itu kan yang disorot di sana nih, Merauke kan itu wilayah Papua. Kalau Sabang kan Aceh. Kalau Miangas itu daerah dekat Mindanao. Itu Sangir Talaut sana. Ada yang pernah ke sana nggak? Sangir Talaut bukannya Sulawesi Utara? Ya, itu kan ke atas itu. Itu sudah wilayah Miangas namanya, dekat Filipina. Itu paling berarti utara ya. Ya utara ke selatan, Miangas. Kok kita jadi bahas geografis? Rote itu maksudnya paling selatan, ya tahu ya Bung ya, selatan. Jadi kalau Bapak Ibu kuat jantungnya, renang saja 4 jam lurus nyampe Darwin, percaya. Saudara langsung dapat visa Australia, percaya ya. Karena pemerintah Australia pasti berbelas kasihan. Kok kasihan nih renang? Karena dikejar-kejar hiu sepanjang perjalanan. Ya 4 jam kira-kira. 4-5 jam lah kalau jantung kuat itu renang aja udah. Makanya di bulan seperti ini Rote udaranya kayak Australia udah. Dan di sana ada laut mati, sudah bisa itu ngambang. Oh iya Pak. Dan di sana banyak perusahaan China karena bikin garam paling top sama itu tuh apa namanya gula merah, gula semut. Ya, itu orang minum itu diabetes nggak tinggi. Mau ke sana yang diabetes, haleluya bisa pesta gula di sana. Dan itu gula nggak akan tinggi, stabil tetap karena ini gula khusus. Jauh sayangnya. Jadi saya kalau ke sana bawa itu. Tapi jangan minta karena bawaannya terbatas ya. Jadi yang buat diabetes aman itu di sana minum gula. Nah kita di sekolah di sana udah lulus 7 angkatan, udah ada yang ke Shanghai segala sekarang. Cuman kan kita nggak mainan medsos Pak. Nah, orang berkata, ya itu kamu penuh pengorbanan. Korban apa coba bayangkan? Enggak lah. Karena saya melihat hidup ini adalah istimewa. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua. Boleh lah masih lanjut ya. Saya harus selesai dulu sih. Oh belum ya? Masih ada waktu. Loh, ini penentu waktunya siapa ini? Ya, kalau di langit kan Tuhan, kalau di bumi ya Tuhan, betul ya. Siapa penentunya? Ibu Lucy kan belum lapar ya? Di wajahnya kayaknya tadi lagi sarapan banyak ya. Nah yang kedua saya beritahu buat Bapak Ibu, kalau hidup itu melihat kehidupan pelayanan, sekali lagi jangan lihat pelayanan ibadah itu pengorbanan. Kita korban apa? Tapi hak istimewa. Itu privilege bayangkan. Ya, Bung yang dari Kupang ngangguk-ngangguk, saya berharap menangkap sesuatu. Karena wajah prosesnya memang nggak gampang dihadapi. Itu sebelah istri ya. Oh iya. Kupang juga. Wih, udah. Saya tahu proses gak gampang itu Kupang ketemu Manado, saya tahu ya, gak gampang ya. Karena utara dan selatan itu gak mudah itu ketemunya. Itu 2 kutub yang luar biasa. Oke. Nah, kembali lagi, kalau Bapak Ibu melihat hidup ini adalah hak istimewa, katakan hak istimewa.
Bapak Ibu setuju atau tidak? Bapak Ibu itu akan punya semangat bukan karena punya kepentingan. Sorry ya, banyak orang sekarang punya semangat karena punya kepentingan. Saya ibadah dapat apa? Keren nggak tempatnya? LED-nya bagus nggak? Tempatnya bagus nggak? Pendetanya keren nggak? Musiknya keren nggak? Makanya banyak orang di dalam gedung gereja mentalnya bukan kontributor, tapi customer. Negara kalau mentalnya konsumen pasti dijajah. Sorry, nggak usah bangga lah dengan device yang di tangan saudara. Itu produknya siapa? Negara kalau tidak ada kontributor pasti akan dijadikan daerah jajahan. Makanya saya kalau ketemu anak muda yang produksi, saya hormati. Produksi apa saja? Ya, saya nggak mau menarik kemana-mana ya. Nanti agak tajam kalau saya tarik kemana-mana. Sekarang maaf ya, banyak orang kerja itu sebenarnya nggak suka pekerjaan, tapi terpaksa bekerja karena takut tidak bisa memakan dan tidak bisa hidup keluarganya. Makanya di kantor, di pekerjaan, etosnya nggak berkualitas. Pakai CCTV mesti diawasi. Pak, di profesional nggak Pak? Yang di belakang? Iya, iya kan? Nggak tahu Bapak setuju atau tidak dengan saya. Tapi banyak orang sekarang Pak, kerja itu sebetulnya nggak suka pekerjaannya, tapi itu terpaksa bekerja karena takut. Nah, bekerja seperti itu ya Bapak Ibu, nggak suka cita. Makanya kalau nggak suka cita, loh, coba aja Ibu Lucy kalau masak nggak suka cita, masakannya nggak enak. Mau ganggu restoran sebelah, bikin koki yang patah hati, pasti masakannya nggak enak. Karena resep masakan enak itu hati suka cita. Pak, makanya jangan diganggu Pak Suteja Ibu Lucy.